Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang partograf, bagaimana cara mengisinya. Apa itu partograf? Partograf adalah alat untuk menilai kemajuan persalinan pada ibu hamil. Nah, di partograf ini sebelum teman-teman mengisi, latihan mengisi, kita lihat terlebih dahulu. Jadi di partograf ini ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, kesejahteraan janin. Ini jadi di sini sampai sini adalah kita untuk melihat kesejahteraan janin. Kemudian di sini sampai sini ini untuk melihat kemajuan persalinan. Kemudian di sini sampai sini, ini sampai bawah sini untuk melihat kesejahteraan ibu. Jadi ada 3 yang kita lihat. Pertama, kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan kesejahteraan ibu. Kemudian kita bisa mengisi partograf ini jika persalinan ibu sudah fase aktif. Jadi kala 1 fase aktif. Kalau kala 1 fase lakten itu kan bukaan 1 sampai 3. Jadi kalau sudah bukaan 4 maka dia dikatakan fase aktif. Jadi kita bisa mengisi partograf ini jika ibu sudah buka 4. Kemudian ketika kita mengisi partograf, kita tidak mengisi dari atas ke bawah, tapi nanti kita isi dulu bagian atas ini. Jika sudah lengkap, nanti kita menunggu sampai ibu bukaan 4 baru kita mengisi yang bagian kemajuan persalinan. Kita mulai dari sini, kemudian kita ke atas dan ke bawah. Jadi kita langsung coba untuk mengisi partograf ini ya. Pertama, untuk identitas kita isi. Untuk nomor register ini diisi dengan nomor rekam medis ibu, kemudian kita berikan nama ibu. Jadi besok kalau teman-teman praktek, kita menggunakan kalau udah di rumah sakit, di klinik, kita menggunakan nama ibunya. Tapi kalau kita masih berlatih atau kita praktek mahasiswa, nanti hasilnya dibawa pulang atau dibawa ke kampus, jadi harus menggunakan inisial. Kemudian usia kita tulis, kemudian paritas, ini G untuk kehamilan, jadi jumlah kehamilan pasien ini adalah 3 kali. Kemudian P ini partes, ini G gravida ya, kehamilan 3 kali, partesnya 1 kali, abortusnya 1 kali. Hamilnya 3 kali ini, yang 1 persalinan, yang 1 abortus, yang 1 hamil ini. Jadi hamil ini akan melahirkan. Kemudian kita kaji untuk ketubannya apakah sudah pecah atau belum. Untuk nomor puskesmas ini diisi jika dari puskesmas. Kalau di rumah sakit ya mungkin rumah sakit itu punya nomor. Kemudian ditanyakan ketuban pecahnya sejak kapan. Jika belum pecah kita strip. Kemudian tanggal masuknya pasien atau tanggal masuk ruangan atau masuk IGD. Jadi di mana partograf ini mau dibuat, kita tanyakan masuknya di ruangan itu tanggal berapa, jam berapa, kita tulis. Kemudian kita tanyakan apakah ketuban sudah pecah. Ketuban pecah ini bisa berupa cairan yang keluar dari vagina ibu yang tidak terkontrol. Jadi kalau buang air kecil itu terkontrol, tapi ini kok ada cairan keluar, rembes. Ini saya bingung, ini air kencing atau bukan? Ibu bisa mengontrol nggak bu cairan itu supaya tidak keluar? Nggak bisa. Nah, itu kemungkinan adalah air ketuban. Kemudian ditanyakan apakah ibu ada mules-mules? Jika tidak, kita strip. Kemudian ini sudah saya isi ya. Jadi kita mengisinya dari ketika bukaan 4. Jadi ketika ini pasien masuk jam 6 tanggal 10, ketika dilakukan
vaginal TUC atau pemeriksaan dalam, bukaannya masih 2. Nah, kemudian kita belum bisa mengisi partograf. Kemudian untuk pemeriksaan dalam dilakukan minimal per 4 jam. Kemudian 4 jam berikutnya, jam 6 tambah 4 adalah jam 10. Kemudian jam 10 dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata masih bukaan 3. Jadi bukaan 3 masih belum dimulai partografnya. Jadi kita masih belum mulai. Kemudian 4 jam berikutnya adalah jam 14 ya. Jam 6 tambah 4 jam 10. Kemudian 10 tambah 4 jam 14. Kemudian jam 14 ini kita lakukan pemeriksaan dalam. Ternyata sudah bukaan 5. Nah, kita cara mengisinya adalah ketika dia bukaan 5, di sini bukaan 5 ya. Ini ada pembukaan serviks berapa sentimeter, beri tanda X. Jadi kalau teman-teman lupa bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada perintah-perintahnya. Untuk pembukaan serviks beri tanda X. Jadi bukaan 5 kita mulainya dari sini 1 2 3 4 5. Ini ya 5 dibawa ke garis ini sampai ke garis waspada. Jadi kita mulainya disesuaikan dengan garis waspada ini. Jadi udah sampai garis waspada, kemudian kita beri tanda silang. Oh, ini kita bukaan 6 ya. Ini contohnya pasien bukaan 6. Dari angka 6 ini bukaan ya. Pembukaan serviks 6 cm, kita tarik garis sampai garis waspada. Nah, ketika sampai garis waspada kita berhenti, kita beri tanda silang. Jadi garisnya ini imajiner ya, jangan digaris seperti ini. Jadi yang benar seperti ini, langsung disilang aja. Nah, setelah disilang, kita mulai penilaian kita pada jam ini. Jamnya berapa tadi? Jam 14. Nah, kita garis dari atas ke bawah. Nah, ini boleh digaris, boleh tidak digaris, atau hanya imajiner. Jadi nanti kita kan mulai ngisi ini dari sini semua. Jadi tidak digaris pun kita sudah tahu kita mulainya dari sini. Tapi digaris juga boleh. Kalau digaris seperti ini ya, digaris seperti ini, kemudian kita mulai ke sini. Kemudian setelah kita menilai bukaannya, pembukaan serviks, kemudian kita cek dari denyut jantung janin. Jadi DJJ janin itu normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Jadi normalnya ini. Tapi di partograf ini kita lihat garisnya di 100 sama 180. Karena bayi ketika denyut jantung janinnya di atas 180 atau di bawah 100, maka dia dikatakan fetal distress. Fetal distress. Nah, ini tanda-tanda bayi tidak sejahtera. Jadi dia kekurangan oksigen. Ketika terjadi fetal distress, maka harus diberikan tindakan agar bayi bisa diselamatkan. Nilai normalnya 120 sampai 160. Maka 120 sampai 100 dan 160 sampai 180 ini, jika bayi ada di DJJ ini, maka dikatakan fetal compromise. Jadi fetal compromise. Jadi masih bisa dikompromi, tapi ini udah nggak normal. Jadi udah harus hati-hati nih. Awas, ini ada warning. Ini tanda bahaya. Tapi ketika di fetal distress ini, jadi harus benar-benar langsung diberikan tindakan yang lebih cepat dibanding fetal compromise. Biasanya dilakukan operasi sesar. Kemudian ketika kita menghitung DJJ-nya, kita beri lingkaran titik ini ya. Jadi denyut jantung janin per menit. Jadi setiap 1 menitnya berapa, diberi titik. Kemudian untuk turunnya kepala ini ada
1 sampai 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi turunnya kepala ini bisa 5/5. 5/5 ini, jadi kepala ini belum ada yang turun, jadi kepala masih di atas panggul. Ini dikatakan 5/5. Kalau ini 5 itu 5 cm per 5 cm ya. Kalau kepala ini 5 bagian per 5 bagian, sudah ada 1/5 bagian yang turun, berarti masih ada 4/5 di atas. Jadi penurunan kepala dikatakan 4/5. Kemudian kalau sudah 4 bagian yang turun, berarti yang di atas panggul tinggal 1/5. Nah, ini dikatakan 1/5. Ini misalnya kepalanya belum ada yang turun, jadi diberi lingkaran di sini. Diberi lingkaran. Nih ya, yang ini belum diberi lingkaran. Oke. Kemudian yang ini sudah ada. Nah, lingkarannya seperti ini. Diberi lingkaran. Kemudian setelah itu kita sudah mengisi untuk kesejahteraan janin sudah. Kemudian kemajuan persalinan sudah. Kemudian kita yang bawah ini belum. Setelah ini mengisi, kita mengisi kesejahteraan ibu. Yang bagian ini kita menilai kontraksi ibu dalam 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu kontraksi ibu berapa kali? Misalnya 5 kali, 1 kali. Itu kalau 1 kali 1 kotak, kalau 2 kali 2 kotak. Nah, kotaknya itu bagaimana gambarnya? Bisa kotak itu titik-titik, bisa kotak itu garis-garis, bisa kotak itu hitam penuh. Kalau titik-titik itu kalau kontraksinya kurang dari 20 detik setiap satu kontraksi. Kemudian kalau garis-garis ini kontraksinya 20 sampai 40 detik. Kemudian kalau hitam full kontraksinya lebih dari 40 detik. Jadi nanti kita meletakkan tangan kita di perut ibu selama 10 menit sambil dinilai berapa kali jumlah kontraksinya dan setiap kontraksi itu berapa lama. Misalnya kontraksi pertama ini hanya 15 detik, jadi kita beri titik-titik. Kemudian kontraksi kedua itu 30 detik, kita kasih arsiran. Nah, seperti itu. Kemudian ini misalnya ibu belum diberikan oksitosin. Oksitosin itu untuk induksi ya, jadi kita strip saja. Ini belum ada infusnya. Kemudian tensinya berapa? Tensinya 120/80, tandanya seperti ini. Nah, tanda ini nanti sering digunakan tidak hanya di maternitas, nanti di KMB kita gunakan untuk tensi, tandanya seperti ini. Kemudian ini ya, di sini tekanan darah tandanya ini, nadi tandanya titik. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Nadinya 90 kali per menit. Nah, kita titik di sini. Suhunya 36,7, kita tulis di sini. Kemudian untuk proteinnya tidak diperiksa dan urinnya ada 100 cc misalnya. Nah, kita jadi seperti ini. Kemudian setelah 4 jam 14, ini setelah 2 jam ibunya merasakan ingin mengejan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. Jadi kalau ibunya tidak merasakan ingin mengejan, kita tunggu 4 jam karena minimal 4 jam sekali. Kurang dari 4 jam itu kalau ada indikasi, misalnya ibu ingin mengejan. Wah, ini curiga, kita lengkap, kita periksa. Ternyata pembukaannya lengkap 10 ini ya, 10 jamnya diisi dulu jam 16, bukaannya 10. Kemudian ternyata penurunan kepalanya ini 0. 0 itu berarti sudah masuk semua di bawah panggul gini. Di bawah pintu atas panggul. Ini pintu atas panggul, kepala bayi sudah di bawah semua, dikatakan 0/5.
Jadi kita mengisinya 0. Jadi ini udah buka lengkap dan kepalanya sudah turun semua. Kemudian di sini dilihat untuk kontraksinya. Jadi kontraksinya meningkat bagus ya. Jadi dari yang kurang dari 20 detik ke 20 sampai 40, ini meningkat lagi sampai di atas 40 detik, meningkat. Kemudian bayinya sudah keluar. Nah, setelah bayi keluar, di sini ditulis berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 35 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar lengan atas 10 cm. Ini ditulis, mungkin bisa ditambah anus positif, meko negatif, BAK negatif. Jadi ini patografnya kalau sudah bayinya lahir sudah selesai. Jadi ada dokumentasi kondisi bayinya di sini. Kemudian bagaimana jika ketika dilakukan pemeriksaan itu, ini kan dilakukan jam 14 ya, dicek itu bukaan 6. Kemudian 4 jam berikutnya 14, 15, 16, 17, 18 dicek lagi, ternyata bukaan 8. Nah, bukaan 8 ini jadi ini daerah di sini, ini daerah aman ya, daerah aman, safe. Jadi kalau dia dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dia aman ya, maksimal ke garis inilah, maksimal ke garis ini. Nah, kalau dia udah lewat garis ini waspadalah. Nah, ini contohnya ini di sini waspada. Misalnya dia lewat ke sini, nah ini harus bertindak. Apa bertindak? Misalnya di daerah sini, ini harus bertindak. Bertindaknya apa? Bisa dilakukan operasi sesar atau yang lain. Nanti bidan atau perawat konsul ke dokter spesialis obsgin untuk tindakan apa yang harus dilakukan ke ibu dan ibu hamil ini. Kemudian perhitungan bertindak ini tidak hanya dilihat dari pembukaan saja, tapi dilihat dari kesejahteraan janin juga. Jadi di sini janin ini misalnya di sini masih waspada ya, belum bertindak, tapi ternyata DJJ-nya naik sampai 185 di sini misalnya. Dari pemeriksaan DJJ naik, maka ini juga harus ada tindakan. Biasanya dilakukan SC atas indikasi fetal distress. Jadi di atas garis, di bawah garis tadi fetal distress ya. Kalau dua kotak ini 120 sampai 100 sama 160 sampai 180 fetal compromise. Jadi ini adalah contohnya, misalnya dapat di sini dapat dapat infus, mulai di infus RL maka ditulis infus RL seperti itu. Kemudian di sini misalnya dapat oksitosin 5 IU ditulis di sini. Jika naik nanti ditulis juga di kotak yang sesuai jamnya. Kemudian tetesnya misalnya di jam ini 4 tetes per menit, di sini 8, 12, jadi naik ditulis. Intinya untuk kotak besar ini adalah 1 jam, untuk kotak kecil ini adalah 30 menit. Jadi ini 1 jam ya. Ini 1 jam, ini 30 menit. Kemudian ini salah ya, harusnya belum diisi. Kemudian untuk urin, misalnya ada urin lagi dilaporkan, kita tulis di sini. Misalnya suhu ada dilaporkan, tulis di sini. Kemudian ternyata ada pemeriksaan protein, ditulis hasilnya protein positif 1. Nah, ini udah nggak normal ya, protein positif 1. Ya, begitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi ini untuk yang normal tadi, dia ada di sebelum garis waspada. Jika melewati garis waspada itu ada sesuatu yang harus diwaspadai, dan jika melewati bertindak ini harus bertindak. Jadi nanti di daerah sini dan sini ada tindakan yang harus dikonsulkan tenaga kesehatan ke dokter spesialis obstin. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.
Berikut adalah contoh pengisian patograf pada pasien yang dengan kemajuan persalinan yang bagus. Jadi titiknya masih di kiri garis waspada. Kemudian contoh satunya adalah pengisian patograf dengan pasien yang mengalami kesulitan dalam kemajuan persalinan, sehingga ketika ada sesuatu tenaga kesehatan berkonsultasi kepada dokter SPOG apakah perlu dilakukan terminasi misal operasi sesar. Terima kasih teman-teman, cukup sekian.